Ya, ketemu lagi hari ini di Fresh Talk hari ini. Bintang tamu kita Cik Tika dari DPA yang kebetulan ketua DPA. Kita panggil dulu. Tunggu sebentar karena Cik Tikanya masih update aplikasi, jadi kita bisa tunggu sebentar. Oke, tema hari ini melatih diri. Apa sih yang harus kita lakukan di masa-masa sukar atau masa-masa sulit ini? Karena secara tidak langsung pandemi ini berdampak bagi semua aspek dalam hidup kita ya, bukan hanya hal materi, tapi hal apapun itu, kesehatan dan kebiasaan hidup itu juga mempengaruhi hidup kita. Berdampak lah semuanya lah. Tapi kita percaya sebagai anak-anak terang, pengikut Kristus, kita bisa melewati dengan baik karena Dia selalu menyertai kita. Nah, di sini kita bisa bahas bareng nih. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak-anak terang? Bentar ya. Tadi udah ada yang join, cuma mohon maaf, memang Cik Tikanya belum masuk, jadi saya out dan ini saya mulai on lagi. Daripada nanti nunggu terlalu lama, jadi ya saya out dulu tadi, mohon maaf. Ya kebetulan juga tadi malam juga masih drop dan ini puji Tuhan ya bisa online bareng, bisa sharing bareng. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan pesan saya buat teman-teman juga tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol yang ada, karena itu semua untuk kebaikan kita dan semuanya. Itu aja sih. Aduh, pilek soalnya. Flu saya. Mohon ditunggu. Oke. Cik Tika sudah masuk ini. Oke. Ya, Oke. halo Shalom, teman-teman. Cik. Sorry ya, loadingnya lama sekali. Tak apa-apa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, Cik. Aduh. Halo kakak-kakak semua, shalom. Shalom, Udah lama shalom. banget. Lama enggak ketemu ya, Cik ya? Iya, wah, Gimana wis. kabar? Jadi ya penuh dengan setelah 22 Maret itu kan terakhir kita nggak ada ibadah, nggak Iya. ada ibadah secara offline. Kebetulan juga waktu itu papa juga nggak ada malamnya, tengah malamnya di hari Minggu itu. Terus ya udah semua wis Tuhan atur. Mungkin ya bagi saya sih hanya itu waktu yang terbaik yang Tuhan beri. Iya, amin, Cik. Amin, Cik. Ya, ya, terus bukan hanya itu sih, dengan perjalanan selama COVID ini mulai dari bulan Maret sampai bulan mungkin Juli ya, Juli minggu ketiga kalau nggak salah, itu kita masih offline, masih ibadah online. Terus kemudian mulai minggu keempat bulan Juli kita sudah mulai untuk ibadah offline. Kita bersyukur banget karena Tuhan untuk kita semua. Iya. Dan aduh, very sorry banget ya teman-teman, mungkin selama itu
Mistika juga nggak bisa terlalu banyak hal, tidak bisa terlalu banyak Mistika bisa lakukan karena pada saat itu juga benar-benar karena papa nggak ada itu dalam kondisi pertama Iya. COVID, juga yang kedua mendadak banget karena memang saat itu kan papa juga nggak ada juga karena serangan jantung di rumah. Jadi Hmm. hanya satu step yang Mistika bisa syukurin adalah ketika papa nggak ada itu papa nggak perlu dibawa ke rumah sakit karena pada saat itu kan memang COVID baru tinggi-tingginya pada tanggal 22 Maret itu. Mm-mm. Tapi setelah semua papa berlangsung, semua berjalan dengan baik sampai ke pemakaman pun juga. Walaupun setelah itu loh teman-teman, setelah berapa hari setelah papa nggak ada itu hari Kamis atau Jumat Mistika lupa, itu ada kegiatan di kecamatan waktu itu. Walaupun ya dalam keadaan kondisi terus terang hati ya baru ya gak karu-karuan lah namanya juga setiap apa hari ketemu. Nah gitulah. Tapi Iya, shalom Cik. untuk semua. Kita dulu ya sebelum kita mulai. Iya, iya. Kita Yuk doa dulu. kita doa terlebih dahulu ya kakak-kakak semua. Ya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih pada siang hari ini kami bisa berkumpul satu dengan yang lain di jam istirahat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami kesehatan dan kesempatan yang luar biasa pada siang hari ini. Dan biarlah setiap kami bisa akan sharing firman, sehingga kami bisa saling Ya. menguatkan satu dengan yang lain, Amin. memperbarui Amin. serta menghibur satu dengan yang lain. Terima kasih Ya. Tuhan, biarkan setiap kami Kau jagai, Kau lindungi, Kau bentengi semua Tuhan, dan kami percaya kita semua yang on air pada siang hari ini akan bebas dari COVID semua Tuhan. Terima Amin. kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Kak Amin. Handi. Amin. Amin. Iya, iya ini Cik, sebelumnya saya juga turut berduka dan kemarin mohon maaf juga belum bisa hadir di acaranya Cik Tika Iya, kemarin. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang baik, Cik. Tetap semangat aja ya, Cik ya. betul. Ya, terus terima kasih banget untuk siapa Ketua Perwil Semarang Pak Andreas Budi-Tomo, kemudian Hmm. Kak Frans, Kak Niko Sekretaris dari DPA juga Ya. untuk ada beberapa yang hadir. Kak Noel waktu itu datang nggak ya? Saya lupa waktu itu. Ada beberapa anak-anak DPA yang saya ketemu, kita sempat foto. Terus terang sih sekarang ini Mistika itu terus terang belum bisa berani untuk membuka album itu nih karena terus terang aduh masih penuh perjuangan ini tapi gak apa-apa biar Mistika Semangat. itu tetap semangat aja sih untuk menjalani semuanya ini dengan penuh rasa syukur. Iya. Ya kita sharing kita pada siang hari ini ya teman-teman Iya, ya. Cik. Iya. Yuk, siang ini Mistika punya tema melatih diri. Teman-teman, Mm-mm. kalau kita bisa belajar dari satu ayat firman Tuhan, 1 Timotius 4 ayat 8 berkata seperti ini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, kakak-kakak atau teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat latihan badani, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID saat ini, kita tuh sangat dibutuhkan banget gitu. Satu, Mm. kita saat ini harus yang namanya olahraga teratur. Entah itu olahraga di rumah, di pagi hari sebelum kita beraktivitas, kemudian apa namanya, memulai dengan segala kebiasaan baru. Mungkin kalau kita sebelum COVID teman-teman kita mungkin pulang pergi kita nggak perlu mandi, kita cukup udah ganti baju selesai, karena cuci Iya. tangan. Iya. Nggak bisa teman-teman. Tapi sekarang kita bayangin kita harus satu, kita harus mulai pakai masker kemana-mana, kemudian cuci tangan. Kalau kita habis pergi, misalnya nggak usah jauh-jauh ke Indomaret aja, kita pulang harus langsung mandi kan. Nah, teman-teman mungkin gini, Miss, males banget ya kalau misalnya kita ini sekarang ini sedikit-sedikit udah cuci tangan, pergi pakai masker, terutama yang Iya. cewek-cewek nih.
bilang Mistika bisa rasa ya. Dulu Mistika jarang sih maksudnya bermasalah di kulit wajah. Tapi begitu mungkin karena sudah sering pakai masker, harus pakai masker, kemudian banyak hal lah waktu itu karena juga papa nggak ada, mungkin banyak hal faktor-faktor. Saya bilang bukan hanya karena pakai masker ya, tapi mungkin beberapa faktor lain. Juga mungkin pola makan kita juga saat ini nggak bisa pola makan kita seenaknya seperti dulu teman-teman ya. Kalau kita tahu kita saat ini gini, pola makan kita aja sekarang itu kita harus harus benar-benar ada sayur, buah, bukan hanya itu kalau kita aktivitas nggak cuman habis mandi selesai enggak, tapi kita harus ganti sih. Dan kalau misalnya kita pergi kemanapun, kita harus siap dengan hand sanitizer di tas, kemudian tisu. Sampai kadang teman-teman kalau boleh tahu ya, kita semua ini dalam kondisi masa sulit teman-teman. Tapi biarlah ini semua melatih diri kita untuk menjadi lebih baik. Amin. Pasti itu. Amin. Kemudian mungkin teman-teman bisa, kalau kita rasain juga loh, kalau Mistika sih iya, kalau mungkin dulu kita duduk bisa deket-deketan, sekarang kita duduk harus lihat-lihat dulu di tempat umum. Kemudian kalau kita di gereja pun sekarang ibadah, biasanya kita bisa deket-deketan, tapi sekarang udah nggak bisa. Kita harus bisa melatih diri itu semua. Bapak Ibu Saudara, teman kakak semua, itu memang nggak mudah. Karena Mistika sendiri juga ngerasain gimana rasanya harus jaga jarak, gimana rasa harus pakai masker. Dan salah satu dampak yang Mistika udah alami sendiri nih, pakai masker. Itu Mistika sekarang nih. Sekarang teman-teman bisa lihat. Kalau dulu mungkin Mistika nggak terlalu bermasalah di wajah. Tapi sekarang, puji Tuhan ini sudah membaik, jauh lebih baik daripada kemarin. Tapi itu semua Mistika bilang, ya udahlah kalau memang ini harus kita jalan semua. Jadi teman-teman kalau misalnya saat ini Bapak Ibu, kakak semua ngalami seperti Mistika seperti sekarang, jangan kecil hati. Nggak cuma sama Bapak Ibu Saudara termasuk kakak nggak sendirian kok. Mistika juga ngalamin hal yang sama. Kemudian kalau misalnya pas kita ibadah, apalagi anak muda, nggak usah anak muda lah, kita semua pasti gini. Kenapa Tomis? Karena kebetulan Mistika kalau setiap ibadah itu selalu gini, jangan lupa pakai masker ya. Kemudian kalau misalnya ada masker yang melorot sedikit aja, Mistika udah jawil dan ngomong, gunakan masker yang dinaikin ya maskernya, atau mungkin dengan kata-kata, atau mungkin dengan sebuah kertas penulisan. Teman-teman, memang Mistika sendiri kalau untuk negur seperti itu sebenarnya nggak enak, tapi itu semua akan mengingatkan kepada setiap kita. Itu juga latihan buat Mistika loh. Untuk Mistika itu benar-benar juga harus bisa jalanin itu semua. Harus pakai masker selama ibadah. Kemudian kalau pergi kemana-mana harus pakai masker. Harus sering cuci tangan. Kemudian jaga jarak juga. Kemudian kalau misalnya kita mau kumpul-kumpul juga lihat-lihat dulu ngumpulnya di mana. Iya. Itu nggak mudah, teman-teman, pasti. Dan yang terpenting sekarang, teman-teman, kalau kita boleh tahu, Mistika nggak akan bilang sekarang kota Semarang gimana, nggak akan. Tapi Mistika hanya bilang, COVID ini kalau kita lihat di beberapa daerah juga meningkat COVID-nya. Yuk teman-teman, kita sama-sama jaga imun tubuh kita saat ini. Kita minum vitamin. Ya, yang dulu mungkin nggak pernah minum vitamin atau jamu-jamu tradisional, ayo mulai minumlah. Karena itu untuk jaga kesehatan kita. Kita harus jaga pemerintah, bantu mereka juga. Karena pemerintah itu juga, jangan salah loh Bapak Ibu Saudara, pemerintah itu sudah pilihan Tuhan loh. Di firman Tuhan kan dikatakan, kita harus belajar untuk tunduk pada pemerintah yang ada. Kita bersyukur masih punya Pak Presiden Jokowi yang luar biasa. Beliau sudah memikirkan sedemikian rupa untuk bantuan sosial, berupa sembako, sekarang pakai ada melalui warung. Bukan hanya itu juga,
bantuan tunai bagi yang mungkin gajinya di bawah berapa itu kemarin itu 5 juta apa gimana. Terus ada juga bantuan pendidikan, kemudian ada bantuan tunai. Mari kita bantu pemerintah, Bapak Ibu Saudara, kakak-kakak semua, dengan kita tetap pakai masker, cuci tangan, pakai sabun atau pakai hand sanitizer dan jaga jarak dimanapun kita berada. Di rumah pun kalau teman-teman mau tahu, kita juga harus benar-benar jaga jarak loh. Kita satu kamar dengan siapa? Kalau misalnya kita satu kamar dengan orang tua kita juga harus jaga dia, jaga beliau, supaya beliau tetap sehat, diingatkan, kalau misalnya harus butuh minum vitamin, kalau misalnya belum harus diingatkan setiap hari. Kita harus saling bantu teman-teman. Kita nggak bisa hidup sendiri untuk selesaikan masalah COVID. Dan kemudian apa? Kita melatih diri saat kita harus belajar sukacita nih, belajar hidup bahagia. Wah, kalau hidup bahagia itu Mistika benar-benar udah percaya 100% sama teman-teman Bapak Ibu Saudara semua. Pasti ada caranya untuk menciptakan sesuatu yang bahagia. Walaupun di tengah masa sulit ini kita dituntut Bapak Ibu Saudara untuk kita bergembira, bersukacita. Gimana caranya? Kita belajar untuk menikmati dengan apa yang ada sekarang saat ini. Kalau kita menikmati sesuatu yang mungkin hal-hal baru yang belum kita temui sebelumnya, kita akan enjoy aja Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bisa katakan itu? Waktu awal-awal dulu di bulan Maret, saya merasa canggung banget. Harus pakai masker. Terkadang pernah saya lupa Bapak Ibu Saudara. Aduh, gimana ya? Lupanya gini. Waktu saya keluar dari lokal gereja, tempat saya tinggal, saya tuh di jalan raya itu nggak sadar kalau belum pakai masker. Padahal di depan saya itu ada polisi. Saya kan memang tidak sadar kalau pakai masker. Saya senyum-senyum aja. Tapi polisinya tuh ngeliatin saya. Saya nggak sadar. Terus kemudian saya mikir, loh polisinya kok ngeliatin saya kenapa ya? Oh, saya baru sadar ternyata saya itu nggak pakai masker, Bapak Ibu saya. Waktu itu polisinya nggak nangkep saya atau saya disuruh minggir ke tepi atau gimana, enggak. Saya cuma dilihatin aja. Tapi dari situ, dari satu hal kejadian itu menyadarkan saya, Bapak Ibu Saudara, saya harus benar-benar kalau mau keluar sekarang harus benar-benar sadar dan bangun. Jangan setengah bangun, teman-teman Bapak Ibu Saudara. Iya. Kalau pagi bangunlah benar-benar bangun supaya benar-benar pakai masker. Karena kenapa? Di saat kita nggak sadar, kita baru setengah bangun, kita pasti tergesa-gesa kan, lah pasti lupa. Nah ini harus dihindari, jangan sampai terjadi hal ini. Apalagi untuk saat-saat ini, kita harus benar-benar sungguh-sungguh jaga kesehatan, jaga imun kita baik-baik. Dan kalau misalnya pengen bahagia, walaupun ibadah online di rumah, saya tahu Bapak Ibu Saudara kakak semua mungkin ada yang aduh kayaknya lebih nyaman ibadah online deh. Nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, ibadahlah tetap berjalan. Tapi di tengah-tengah ibadah itu, teman walaupun di rumah, belajarlah untuk menikmati ibadah online. Mungkin Bapak Ibu Saudara masih kayaknya kurang enak kalau misalnya ibadah di rumah. Kayaknya nggak bisa menikmati hadirat Tuhan. Siapa bilang Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu, waktu papa saya nggak ada menjelang beberapa jam sebelum papa saya nggak ada, itu saya ibadah online waktu itu di rumah, di kamar saya sendirian. Saya bisa nikmati itu semua. Kalau memang Bapak Ibu Saudara ibadah online di rumah, bareng keluarga, ciptakan suasana yang benar-benar tenang dan benar-benar fokus sama ibadah. Hadirat Tuhan itu akan tetap ada. Kalau misalnya ibadah di gereja offline, mari Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguhlah dalam beribadah. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara, beberapa gereja sudah diperbolehkan ibadah offline saat ini, mungkin sudah sebagian besar gereja sudah boleh.
dengan berkata, bersyukurlah ketika kita datang ibadah, mari ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati setiap pujian yang dinaikkan. Ini juga termasuk melatih diri kita pribadi. Dan saat di pandemi COVID ini adalah saat-saat di mana kita ditampi habis-habisan oleh Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh benar-benar kita fokus ibadah, maka nggak akan ada yang namanya, aku tak malas ibadah, aku tak main-main, nggak ada. Tapi yang ada hanya Tuhan, aku mau ibadah. Jam sekian sampai jam sekian, aku akan fokus untuk ibadah. Baik itu ibadah di rumah maupun ibadah di gereja. Dan semua handphone pun sudah pasti off, pasti sudah disalin semua dan tidak akan buka handphone. Pakai protokol kesehatan, pakai masker, sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ulang sekali lagi, bersyukurlah bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa ibadah offline di gereja. Belajarlah untuk menikmati dengan kebiasaan-kebiasaan baru di gereja Bapak Ibu Saudara semua. Karena itu yang harus kita jalankan. Dan bukan hanya sampai akhir tahun ini. Mungkin bisa sampai seterusnya, sampai tahun 2021 bisa Bapak Ibu Saudara. Posisi tempat duduk sampai protokol kesehatan itu dapat dijalankan sampai tahun depan itu bisa. Dan kita harus benar-benar bisa minta kekuatan. Kita belajar untuk menikmati itu semua, maka kita akan enjoy dalam ibadah. Saya sangat paham dan tahu banget Bapak Ibu Saudara, nggak enaknya pakai masker ketika kita muji Tuhan. Apalagi muji Tuhan kalau pas lagu praise, sorak-sorai, habis penuh perjuangan, nyanyi aja, semangat ngos-ngosan, nafas sesek, mis. Bener Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara pengen, misalnya nih, pengen puji-pujian dengan bebas, pakai masker, sekarang kita aja maskernya harus masker medis yang triple, atau enggak masker yang N95 atau KN95 itu yang sejenis itu. Kalau misalnya sudah KN95, harusnya sudah bisa semangat dan antusias, tidak akan merasa sesak nafas. Tapi bagi yang misalnya pakai masker masih yang misalnya kain tebel, bisa kita siasati Bapak Ibu Saudara. Pakai penyangga masker, letakkan di dalam masker kita. Kita akan bisa dengan bebas bernafas, kita masih bisa memuji Tuhan. Zaman sekarang kita sangat bersyukur loh. Kita masih banyak teknologi, manusia ini Tuhan beri hikmat untuk menciptakan sesuatu supaya karya Tuhan itu tetap luar biasa di tengah-tengah umatnya. Dengan salah satu hikmat Tuhan apa? Yaitu dengan adanya penyangga masker, kita jadi nggak sesek nafasnya, kita nyaman dalam memuji Tuhan. Itu salah satu cara untuk strategi untuk kita bisa memuji Tuhan. Kemudian tidak menyerah dengan keadaan, teman-teman semua. Mistika bisa katakan seperti ini, tidak menyerah dengan keadaan. Kenapa? Karena banyak saat ini keluarga-keluarga maupun kakak-kakak, Bapak Ibu Saudara semua yang merasa sudah putus asa, menyerah. Aku sudah nggak mampu lagi Miss ngadepin kayak gini. Berat Miss. Mistika mungkin karena belum merit. Kita yang sudah merit punya anak, berat ini keuangannya. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, jangan Bapak Ibu Saudara teman-teman pikir Mistika sendiri tidak merasakan halnya berat, sulit dalam keadaan. Mistika juga sama mengalami hal yang sama. Satu hal Bapak Ibu Saudara, pengharapan saya ini Mistika ini hanya kepada Tuhan. Amin. Belajarlah berharap kepada Tuhan dalam segala keadaan. Karena inilah saat dimana kita diuji. Keimanan kita sama Tuhan itu gimana? Mau sungguh-sungguh nggak kita di tengah pandemi COVID ini? Kita masih bisa nggak di tengah COVID ini kita melatih diri kita untuk memberi, melatih diri kita untuk berbagi kasih, melatih diri kita untuk benar-benar bisa menikmati hadirat Tuhan sungguh-sungguh, melatih diri kita untuk ibadah dengan sungguh-sungguh.
ataukah kita mau ya ibadah ya sekedar ibadah biasa aja, guys. Nah, ini merupakan pilihan Bapak Ibu saudara. Kita sama-sama jangan menyerah dengan keadaan pandemi COVID ini. Kita jangan mau kalah dengan COVID, tapi justru COVID yang harus tunduk sama kita dengan kuasa Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan. Saya sangat percaya dan yakin kalau kita bersatu hati, kita jalankan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh, kita bantu pemerintah, kita bisa ibadah dengan sungguh-sungguh, kita tidak menyerah dengan keadaan, kita terus maju, kita semangat, sehingga imun kita ini, daya tahan tubuh kita meningkat, akan jadi luar biasa. Akan jadi berkat hidup kita di tengah masyarakat. Kemudian, bukan hanya tidak keadaan, tapi apa? Memiliki semangat juang yang tinggi. Ini yang sangat penting. Semangat juang ini kenapa? Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua saya katakan seperti itu, semangat juang. Bapak Ibu Saudara tahu, saat ini para pengusaha, semuanya, baik berbagai kalangan, mau usaha sendiri, mau pengusaha, mau pendeta, semuanya harus punya semangat juang yang tinggi. Karena tantangan kita COVID ini, yang mengalami dampak COVID ini, itu semua bidang, apapun itu. Dan kita harus siap untuk menghadapinya dengan cara bagaimana? Ubah strategi kita. Yang tadinya mungkin kita harus manual dan berjumpa, harus ketemu. Sekarang kita harus pandai-pandai. Kita harus bisa lewat video call. Mungkin kalau dulu Bapak Ibu mungkin tahu ya, omsel aja, persekutuan doa saja di berbagai gereja. Saat ini kita nggak bisa ketemu. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Yaitu melalui apa? Melalui video call WhatsApp maksimal 8 orang, atau by Zoom, atau lewat aplikasi WebEx. Ayo Bapak Ibu saudara. Jadi sekarang COVID ini bukan menjadi tantangan buat kita untuk kita tidak bisa berjumpa, kita tidak bisa ibadah, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Justru kita bisa melakukan banyak hal. Lebih dari itu pada saat kondisi normal. Dengan lebih dahsyat. Dengan protokol kesehatan. Itu aja sih syaratnya sebenarnya. Pemerintah itu, kalau bisa saya katakan ya, kita bersyukur loh punya pemerintah yang luar biasa. Kita hanya bisa melakukan aktivitas kita dengan normal, dengan kebiasaan-kebiasaan itu apa? Protokol kesehatan. Kan simple sebenarnya, hanya pakai masker, kita kemana-mana harus bawa hand sanitizer, cuci tangan. Kemudian kalau kita ngobrol ya jangan terlalu dekat, ada jarak. Udah kan? Hanya itu sebenarnya kuncinya. Tapi terkadang saat ini banyak yang kendor, banyak yang mungkin males untuk melakukan protokol kesehatan. Mari Bapak Ibu Saudara, ayo kita bantu sama-sama. Kita sama-sama melatih diri kita untuk menjalankan protokol kesehatan saat ini. Apalagi kita nanti tanggal 9 Desember, teman-teman semua, jangan lupa ke TPS masing-masing. Iya. Kita gunakan hak pilih kita, ya, dengan protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, bawa alat-alat sendiri, ya, protokol kesehatan diperhatikan, pakai masker, gunakan hak pilih Bapak Ibu Saudara semua, jangan sia-siakan, karena hak suara Bapak Ibu Saudara itu sangat penting. Kalau kita ingin negara kita dipulihkan, negara kita bangkit, ayo kita tanggal 9 Desember nanti kita sama-sama ke TPS. Ya. Kemudian untuk latihan kita rohani tadi saya sudah katakan, rajinlah ibadah. Ibadah offline atau online. Ayo ibadah. Jangan tinggalkan ibadahmu Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah. Karena apa? Ini adalah masa-masa kita ditampi oleh Tuhan. Masa-masa penampian. Kamu masih mau sungguh-sungguh atau tidak denganku. Bapak surga kan berkata seperti itu. Kamu masih setia enggak sama aku? Tak kasih COVID nih loh. Kamu masih setia enggak? Apa kau mau meninggalkan aku? Hidup adalah pilihan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau sungguh-sungguh, sungguh-sungguhlah. Jadilah orang
yang benar-benar punya komitmen, ada covenant dengan Tuhan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Komitmenlah dengan Tuhan sepenuh. Dan apa yang harus kita lakukan saat ini? Tetaplah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita doakan supaya negara kita ini segera dipulihkan. Semua yang misalnya sudah sakit segera disembuhkan. Yang orang tanpa gejala segera disembuhkan. Amin. Yang mereka misalnya banyak mungkin ditinggal keluarganya karena COVID, diberi kekuatan dan penghiburan. Kita doakan mereka semua. Dan kita doakan untuk setiap seluruh keluarga, jemaat, rekan sepelayanan kita, untuk kita semua tetap sehat, jaga kesehatan semua. Rajin baca firman, jangan lupa Bapak Ibu Saudara. Dan teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya ulang sekali lagi, ini adalah masa penantian. Masa di mana memasuki masa-masa sulit. Oh Bapak Ibu Saudara, secara tidak sadar, ini sebenarnya sudah memasuki, merupakan kriteria untuk mendekati akhir zaman. Masa-masa sulit. Tapi biarlah melalui masa sulit ini, kita harus tetap minta kekuatan Tuhan untuk kita tetap berharap pada Tuhan. Dan kita mengakhiri hidup kita sampai garis akhir bersama Tuhan. Kita semua pasti akan kembali pada Tuhan. Tapi bagaimana kita mengakhiri itu semua, itu yang menentukan. Satu pelajaran akhir. Almarhum papa saya, memang beliau dulu adalah gembala jemaat. Saat ini di tempat kami digantikan oleh kakak saya, Bapak Gustaf. Beliau sampai akhir Bapak Ibu Saudara, mengakhiri pertandingannya dengan baik. Mari kita akhiri hidup kita dengan sungguh-sungguh. Amin. Jangan setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Tetap antusias. Protokol kesehatan dijalankan. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Mari teman-teman, mungkin ada yang mau sharing pada siang hari ini. Iya, teman-teman, mari kalau ada yang mau tanya ya. Belum teman-teman mungkin aku Cik yang mau tanya. Gini Cik, untuk dalam masa sukar seperti ini, kita kan harus melatih diri seperti yang Cik Tika tadi sampaikan. Harus memiliki semangat juang, harus tetap punya gairah untuk beribadah, offline maupun online, ya kan? Harus tetap mematuhi protokol, karena pemerintah itu juga wakil dari Tuhan. Nah, pertanyaannya gini Cik, bagaimana? Oke lah, untuk kita mencapai ke sana, itu pasti bisa, Cik. Kita katakan pasti semua orang bisa, asalkan mau. Nah, pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kita menjaga agar kita tetap di situ? Kadang kan namanya, ya mohon maaf, kalau misalnya ibadah dengan situasi pandemi seperti ini kan, offline maupun online pasti ada jenuhnya juga, ya kan? Iya. Terus untuk apa ya, semangat juang ini tetap ada, itu kan juga pastinya namanya kita masih hidup di dunia, kita masih melihat kondisi atau mendengar kondisi sekitar kita. Padahal kondisi yang kita lihat maupun yang kita dengar itu kemungkinan besar itu buruk. Berita di TV, di sosial media. Lah gimana caranya kita mempertahankan itu, Cik? Semangat juang kita atau ibadah kita gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Nah, oke. Gini Kak Han. Kenapa saya sampai saat ini benar-benar bisa tetap berdiri kuat, teguh, walaupun kondisi sulit. Satu hal Bapak Ibu,
Bapak Ibu Saudara, kalau juga Kak juga bisa tahu ya, saya itu setiap hari, bahkan kalau misalnya ketika malam hari sebelum tidur, itu saya cuma bilang gini, Tuhan, kasih saya satu kekuatan lebih, kemampuan lebih, untuk aku bisa bertahan. Biarkan kita bisa cara kita mempertahankan. Satu, saya cuma ingat, karena dulu saya pernah ngalami Kak Han, saya hampir meninggal. Terus terang, saya dulu pernah hampir nggak ada. Saksi saya pada saat itu, saya hampir tidak ada, karena saya panas tinggi pada saat itu, saya sakit demam berdarah, dan tifus menjadi satu, saya opnam di rumah sakit, saya sempat tidak sadar, saya hanya mendengar suara, tapi akhirnya Tuhan lalukan itu semua, dan akhirnya saya masih diberi kesempatan hidup sampai siang hari ini. Karena saya ingat satu hal, saya mengucap syukur, itu yang membuat saya kuat sampai sekarang. Saya mengucap syukur saya bisa ibadah. Karena kenapa? Saya waktu mau ibadah offline di gereja, saya harus mengurus surat izinnya semua, Kak Han. Jadi waktu mau ibadah offline kemarin ini di gereja saya ini tuh saya harus urus surat izin, saya harus ada surat rekomendasi tertulis untuk bisa ibadah offline. Dan di saat itulah saya belajar untuk terus bersemangat dalam ibadah. Dan ketika Bapak Ibu Saudara atau Kak Han dengerin firman, mungkin pernah merasakan seperti ini. Kalau saya selama ini tidak pernah, selama COVID ini saya nggak pernah merasakan lesu. Tapi saya merasakan terus semangat untuk belajar, untuk terus mendengarkan dan merenungkan firman. Mungkin kalau teman-teman atau Bapak Ibu Saudara merasa gini, aku kok jenuh ya? Benar ya Kak Adia? Jenuh atau bosan? Bapak Ibu Saudara, ketika kejenuhan dan kebosanan itu mulai dirasakan, coba Bapak Ibu Saudara singkirkan rasa itu, dan kemudian mulai fokus dengan firman yang disampaikan. Pasti ada satu atau dua poin yang kita akan dapatkan dari firman hari itu. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara. Maka walaupun, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, mungkin kita terima firmannya kok kurang nyaman ya, kok aku ndak apa ya, kok aku kayak ndak dapat apa ya, kurang serk sama firmannya, kenapa ya? Coba singkirkan rasa itu dulu. Singkirkan rasa itu dulu. Kemudian mulai dengarkan dulu firman yang disampaikan dan kita ambil intisari dari firman itu. Oke. Dan itu akan menguatkan kita. Mungkin bisa saya satu garis bawahi. Mungkin sebosan-bosannya firman yang disampaikan, pasti ada satu poin yang penting. Satu poin penting, dan itu yang bisa kita ambil dalam hidup kita. Itu pasti. Mungkin itu firman itu tidak menjadi kurang nyaman untuk diri kita. Wah, kurang itu kan firmannya tuh terlalu banget, terlalu enak banget firmannya. Saya katakan, enak-enaknya firman, mungkin sesimpel-simpelnya firman, itu pasti ada poin penting yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam hidup kita. Dan itu saya katakan pasti. Iya. Mungkin apakah sudah terjawab Pak Han? Ya, saya setuju juga sih, Cik. Jadi intinya kita pertama harus mengucap syukur. Karena di masa pandemi ini kita masih bisa melakukan sesuatu hal yang mungkin orang tidak bisa lakukan, itu kita harus pertama mengucap syukur dulu. Betul sekali. Dari situ langkah selanjutnya yang aku tangkap dari Cik
Cik Tika tadi, kita harus fokus. Kalau kita nggak fokus, kita nggak dapat apa-apa, kita nggak dapat poin yang Tuhan Betul. mungkin ingin berikan dalam hidup kita. Kan seperti itu ya, Cik ya. Betul. Dimanapun loh Kak, kita mau ibadah dimanapun dan kapanpun, kalau kita fokus. Kadang tuh gini Cik, kadang tuh gini, ada orang percaya itu mengkotak-kotakkan atau menginginkan sesuatu yang enak didengar telinganya aja gitu. Kalau enggak, sesuatu yang sesuai dengan perspektif kekristenan mereka masing-masing gitu. Itu gimana kalau menurut Cik Tika? Harus gimana sih? Oh gitu ya. Gini, saya paham. Mungkin maksudnya Kak gini. Kadang kan karena kita bicara banyak orang ya Kak ya. Punya cara berpikir atau pola pikir sendiri-sendiri. It's okay kalau misalnya kita itu punya pandangan sendiri-sendiri. Memang setiap manusia kan punya cara pandang sendiri-sendiri, itu boleh, itu hak asasi. Tetapi satu hal saya percaya, firman Tuhan itu akan kayak Roh Kudus itu, setiap firman yang disampaikan itu mesti akan ada satu hal yang dibuka, yang tadinya mungkin di dalam di pola pikir kita itu nggak ada, tidak terpikirkan itu, tapi Roh Kudus bukakan melalui penyampai firman, sehingga kita ternyata tuh maksud ayat itu toh. Kalau sejak dari dulu misalnya nih, saya taunya kalau ayat itu bicara tentang itu, ternyata Roh Kudus tuh kayak membukakan sesuatu hal baru tentang satu ayat itu, ternyata bicara tidak hanya tentang hal itu, tetapi hal ini juga. Nah gitu loh Kak. Jadi kalau kita bicara banyak orang, itu pasti punya cara berpikir sendiri-sendiri. Jadi kita punya pola pikir, punya pendapat sendiri-sendiri, itu boleh, sangat boleh. Tetapi ingat, jangan lupa ketika firman itu disampaikan oleh hambanya, siapapun beliau yang menyampaikan, itu pasti ada satu poin firman yang mungkin di luar pemikiran kita. Dan itu Tuhan bukakan dan membuat kita makin hari makin belajar akan firman, mendalami firman lebih lagi. Gitu Kak. Berarti intinya tetap fokus ya. Kalau kita nggak fokus dengan firman itu, ya percuma. Kita dengan pemahaman kita masing-masing, ya percuma. Nggak akan bisa menambah sesuatu untuk bekal dalam hidup kita, gitu ya Cik ya, berarti ya. Betul. Iya. Yang kita sendiri karena kan gitu karena setiap hari Minggu yang kita ibadah, terima firman yang disampaikan oleh hambanya siapapun itu, itu akan menjadi pegangan kita, kekuatan kita, bekal kita untuk menjalani minggu yang akan datang, minggu yang akan kita jalani, minggu ke depan, 1 minggu ke depan. Itu bekal kita. Nah, kalau kita mau berjalan minggu ke depan tanpa persiapan firman, nah terus kita mau menjalani minggu depan dengan apa? Kalau nggak kita butuh bekal pegangan firman, kan itu Kak. Iya. Setuju Cik. Benar ya. Nah, itu. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain Cik. Ini ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan sudah cara mempertahankan. Mungkin kita tarik garis awal lagi sih. Untuk mencapai kesananya, untuk mencapai ke semangat juang yang tinggi, terus menjaga mood atau mood lah kita katakan untuk beribadah, itu caranya gimana? Kalau tadi kan untuk mempertahankan nih, cara
kita memandang sesuatu itu biar kita bisa mencapai ke sana gimana sih? Maksudnya caranya untuk sampai ke sana ya. Nah, caranya gini. Kalau misalnya nih, selama ini kita harus terus berharap sama Tuhan. Halo? Kita mulai mencoba hal-hal baru. Misalnya strategi baru. Kalau kita dalam usaha, dalam bekerja, kita pakai strategi baru. Kita maksimalkan teknologi yang ada. Ya kan? Halo? Terputus ya? Sinyal saya? Ya, mulai dengan misalnya nih, kita tadi yang pertama kita mulai terus berharap sama Tuhan. Berharap. Mulai dengan strategi-strategi yang baru. Kemudian mulai ubah cara berpikir kita. Yang dulu mungkin kita bisa nerapkan, tapi sekarang kita harus berubah. Ya loh, mengubah diri kita sendiri dulu. Dulu kalau kita ibadah, mungkin kita ibadah ya sekedar ibadah, tapi sekarang kita mulai ibadah dengan antusias, dengan semangat dari dalam kita. Iya. Halo. Yang terputus saya apa Cik Tika nih? Halo. Dengar. Nah, setelah kita mulai belajar untuk kita sudah sudah mengubah mulai dari cara-cara pola tadi, cara berpikir kita diubah. Kita mulai harus istilahnya menjalankan semua protokol-protokol kesehatan, strategi-strategi baru mulai dibuat. Kemudian menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya nih, dulu kalau misalnya ibadah, sekarang aku tak belajar untuk mengucap syukur apa yang sudah Tuhan kasih selama ini. Kita bersyukur loh Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih sehat sampai sekarang itu kita bersyukur. Coba kalau misalnya loh kita saat ini sakit, terus gimana? Kita harus belajar mensyukuri itu dulu. Dan supaya kita juga mencapai semangat juang itu bisa tahan, supaya kita tetap on air, terus Halo. Ya, sorry, mati. Nah, mungkin itu yang yang bisa membuat kita tetap semangat juangnya, kita tetap tinggi. Kita harus ciptakan sesuatu yang baru di masa pandemi ini. Inovatif. Jangan yes, harus inovatif, harus kreatif. Ibadah pun juga harus kreatif loh, Bapak Ibu Saudara semua. Kita ndak kreatif, ndak inovatif, kita ndak menciptakan sesuatu yang baru, wah berat. Karena kita tantangannya sekarang ini bukan tantangan, istilahnya kita bukan tantangan kita sekarang ini ngadepin di tengah pandemi. Jadi kalau kita misalnya cuman wong padha wae yo mis, yo nggak bisa. Kita harus berubah.
Iya. Bener kan? Iya, Iya. wong kita sekarang kita sudah nggak bisa seperti yang dulu. Masuk kita Hmm. nggak berubah. Nah gitu loh. Kalau kita mau pengen hidup kita pengen bener-bener istilahnya semangat kita terjaga, ya kita ayo, mari kita sama-sama. Kita bikin sesuatu yang baru, ciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Karena kalau coba sekarang saya bisa kasih satu contoh aja. Dulu waktu sebelum pandemi apakah ada penyangga masker? Kan belum ada. Karena ada Oke. pandemi, akhirnya Hmm. menciptakan sesuatu, ya kan? Penyangga Iya, masker. iya. Terus kalau misalnya dulu masker misalnya, masker dulu waduh masih darurat kita masker kain apa adanya bisa jadi masker. Tapi sekarang coba kakak lihat, masker sekarang macam-macam kan bentuknya. Ada yang Mm-mm. batik, itu yang namanya satu kreativitas, satu inovasi. Kalau kita Mm-mm. pengen semangat kita tetap on air, kita buat sesuatu yang baru. Itu. Oke. Poin-poinnya banyak banget ya, Ci, ya, berarti ya, untuk melatih diri di masa sukar ini ya. Yang tentunya pasti di dalam tuntunan Roh Kudus. Shalom. Yang putus-putus siapa? Saya atau si Tika ini, Pak Noldi? Saya. Oke, Cik, berarti poinnya banyak banget ya yang kita sharingkan ini ya untuk melatih diri ya berarti Iya, ya. banyak. Melatih diri untuk jasmani, ini juga Hmm. harus. Yang kedua, melatih diri roh kita juga harus Roh. dilatih. Ya, itu tadi Iya. banyak banget yang harus kita latih. Sangat penting banget. Dan itu untuk kita dan orang lain juga ya, bukan hanya diri kita. Betul. Kita sekarang nih kita sudah nggak bisa egois loh, Kak. Iya. Beneran. Kita sudah nggak bisa egois. Sekarang yang harus kita pikirkan, Putus-putus ya. Oke, Cik, karena mungkin ini putus-putus, kita akhiri aja, kita sambung di iya, lain kesempatan bener gitu ini ya. putus-putus. Iya. Saya percaya ini sudah jadi berkat yang luar biasa, yang banyak sekali karena Amin. pembahasan kita Sama-sama. ini, iya, karena Tuhan Yesus ikut bekerja ya, Cik ya, dalam segala hal. Iya, kita doa dulu ya, Kak, Iya. ya. Sebelum kita mengakhiri, yuk. Iya. Bapak, terima kasih pada siang ini kami sudah sharing bersama, walaupun kondisi sinyalnya putus-putus, tapi kami percaya kuasa-Mu sungguh dahsyat dan luar biasa untuk setiap Amin. kami. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Tuhan, biarkan setiap kami akan terus memiliki semangat juang yang tinggi, untuk kami tidak menyerah dengan keadaan, keluarga kami semua yang menyaksikan siaran ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkat-Mu akan selalu tercurah untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya, Yes. Cik, buat waktunya. Terima Terima kasih Kak kasih. Hen. Tuhan berkati ya, Sampai Cik ya. jumpa untuk Ya. Fast Talk berikutnya ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Ya. Oke, demikian Fresh Talk hari ini. Saya percaya semuanya dapat menjadi berkat, menjadi bekal untuk kita menghadapi hari-hari ke depan. Selamat beraktivitas, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.